Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Yudandara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul menghadapi pesaing. Baik, dalam menghadapi pesaing ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, mengidentifikasi pesaing. Fungsi mengidentifikasi pesaing ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pesaing tersebut. Nah, dan ada beberapa poin juga dalam mengidentifikasi pesaing. Yang pertama yaitu satu, jenis produk yang ditawarkan. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, tentu kita harus mengidentifikasi pesaing-pesaing kita, baik dari jenis produk, terutama dari jenis produknya, apa produk yang ditawarkannya, dan juga komposisinya dan hal-hal yang berkait dengan produk, baik itu kelemahan atau keunggulan produk tersebut. Nah, yang kedua itu melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat kita lihat melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Yang ketiga adalah identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang serta ancaman yang akan kita hadapi sekarang maupun di masa yang akan datang yang berasal dari pesaing. Yang keempat adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan dari pesaing tersebut. Kita perlu mengetahui apa sih keunggulan dari pesaing kita dan juga kelemahannya. Karena jika kita mengetahui keunggulan dan kelemahannya, kita dapat mendapatkan informasi tentang keunggulan dan kelemahannya, serta dapat kita analisis dan kita dapat membuat perencanaan dan strategi yang tepat untuk melangkah di segmen pasar yang kita masuki berdasarkan informasi dari keunggulan dan kelemahan pesaing itu tersendiri. Baik, setelah kita mengidentifikasi pesaing dan mendapatkan informasi untuk dari pesaing tersebut, lalu kita akan menganalisis pesaing. Yang pertama itu menentukan sasaran pesaing. Kita harus mengetahui apa yang disasarkan oleh pesaing tersebut, apa tujuannya, apakah dia untuk meningkatkan market share, meningkatkan mutu produk, atau mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Yang kedua, identifikasi strategi pesaing. Perusahaan pasti akan selalu memantau pesaingnya secara kontinu, karena pesaing akan melakukan revisi atau perubahan strategi secara berkala, karena pada dasarnya perusahaan akan memperhatikan kebutuhan pelanggan, sehingga kita perlu mengetahui apa strategi pesaing selanjutnya. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan. Kita harus menganalisis apa yang menjadi kekuatan dari pesaing dan kelemahan pesaing. Apakah itu dari produknya, apakah itu dari pelayanannya, manajemennya, atau hal lain. Jika kita telah mengetahui kekuatan dan kelemahannya, mungkin kita bisa memulai atau merancang suatu strategi untuk meningkatkan kualitas dari pesaing, kualitas produk kita yang jauh dari pesaing. Yang kedua, identifikasi reaksi pesaing. Maksudnya adalah bagaimana pola atau strategi pesaing dalam merebut segmen pasar yang ada, dan bagaimana perusahaan mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengungguli pesaing yang ada. Dan selanjutnya adalah merancang sistem intelijen persaingan. Ada 4 poin dalam bagaimana merancang sistem intelijen persaingan. Pertama itu pembentukan sistem. Ini merupakan tahapan mengidentifikasi jenis-jenis dan sumber informasi persaingan, lalu dikelola dengan sistem yang memberikan pelayanan yang diperlukan persaingan. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data. Data yang dikumpul secara berkesinambungan dari berbagai sumber seperti dari pemasok, tenaga penjual, pengamatan, internet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan analisis data. Data diperiksa keabsahan dan keandalannya, lalu diinterpretasikan
diinterpretasikan dan diorganisasikan kepada pihak yang relevan, contohnya manajer perusahaan ataupun departemen terkait. Yang kedua, menentukan pesaing utama. Setelah kita mendapatkan data, membentuk sistem, lalu kita memeriksa dan diinterpretasikan oleh perusahaan dan menentukan siapa yang akan menjadi pesaing utama dan perusahaan yang dapat merancang strategi apa yang dilakukan berdasarkan persaingan di pasar atau dari pesaing utama yang telah ditetapkan. Dan langkah selanjutnya dalam menghadapi persaingan adalah merancang strategi bersaing. Yang pertama adalah strategi produk. Itu bagaimana manajemen perencanaan produk, bagaimana kita mengembangkan barang atau produk tersebut, dan bagaimana kita memperdagangkan produk tersebut. Yang kedua, merancang strategi penetapan harga. Menentukan harga harus sesuai dengan pesaing. Namun, ini semua dapat dipatahkan apabila perusahaan memberikan kualitas atau pelayanan di atas para pesaing atau berbeda dari pesaing. Dan perusahaan bisa menentukan harga yang lebih tinggi dari pesaing jika memang produk tersebut berkualitas ataupun memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Yang ketiga adalah strategi promosi. Ini merupakan upaya strategi promosi untuk menarik pelanggan yang lebih banyak dari pesaing. Yang keempat adalah strategi distribusi. Dalam bersaing, kita perlu melihat juga orientasi dari penjualan pesaing. Apakah pesaing menjual secara langsung produknya atau gimana? Nah, di sini kita bisa menggunakan strategi distribusi. Tujuannya adalah untuk menyalurkan produk kepada distributor agar produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh para konsumen. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan orientasi pesaing dan orientasi pelanggan. Sebenarnya ada dua cara dalam menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Yang pertama, kita dengan cara perusahaan yang berpusat pada pesaing. Maksudnya adalah perusahaan akan berfokus pada gerak-gerik pesaing dalam mengambil langkah pemasaran. Cara ini adalah kelebihan dan kekurangan. Cara ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah perusahaan melatih para pemasarnya untuk waspada dan juga mengetahui posisi-posisinya pada saat di pasar. Kedua, kekurangannya perusahaan akan selalu bergantung pada pesaing dalam bergerak. Jadi perusahaan ini akan selalu memantau terlebih dahulu memantau pesaing, baru melakukan pergerakan atau melakukan suatu aksi. Yang kedua, ada perusahaan berpusat pada pelanggan. Cara ini merupakan cara yang cukup ampuh yang mana dapat menyeimbangkan orientasi persaingan dan pelanggan, karena perusahaan akan berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan seperti laba yang jangka panjang, sehingganya perusahaan tidak terpaku oleh pesaing dan tetap mengutamakan pelanggan, mengutamakan kebutuhan pelanggan dan laba jangka panjang. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.